di antara ribuan bintang yang menghiasi langit keilmuan Islam, ada satu cahaya yang bersinar begitu terang, memancar dari jantung kota suci Mekah, namun akarnya tertanam kuat di bumi Nusantara. Dialah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan menyelami kisah hidup dan perjuangan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, seorang ulama agung dari Nusantara yang mengukir sejarah di jantung kota suci Mekah. Dengan ilmu dan kebijaksanaannya, beliau tidak hanya menginspirasi umat Islam di tanah kelahirannya, tetapi juga berperan penting dalam pembaharuan dan perkembangan Islam di Asia Tenggara. Mari kita telusuri perjalanan spiritual, intelektual, serta warisan abadi yang ditinggalkannya, sebagai cahaya pembaharu yang menerangi generasi berikutnya. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi bukanlah sekadar ulama biasa. Beliau adalah sosok yang melampaui zamannya, seorang cendekiawan Islam terkemuka yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Reputasinya sebagai ulama kaliber internasional tidak hanya diakui di tanah kelahirannya, tetapi juga memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam membentuk corak perkembangan Islam di seluruh Asia Tenggara. Beliau adalah jembatan penghubung vital antara tradisi keilmuan Timur Tengah yang kaya dan realitas sosial budaya Nusantara yang unik. Sebuah jembatan yang kokoh, dibangun di atas fondasi ilmu dan kebijaksanaan, yang menghubungkan dua dunia, dua peradaban melalui cahaya Islam. Kisah hidup Ahmad Khatib dimulai di Nagari Kototuo, sebuah desa yang asri dan subur di Kecamatan Empat Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Disinilah, pada tanggal 26 Juni tahun 1860 Masehi, bertepatan dengan 6 Zulhijjah 1276 Hijriah, cahaya seorang ulama besar mulai berpendar. Nama lengkapnya yang agung adalah Ahmad Khatib bin Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Abdul Aziz Al-Minangkabawi. Pendidikan awalnya dihabiskan di tanah kelahirannya, termasuk mengenyam pendidikan di sekolah Belanda pada tahun 1870, yang memberinya wawasan tentang sistem pendidikan modern. Minatnya yang mendalam terhadap ilmu pengetahuan membawanya melanjutkan studi di Quick School Bukit Tinggi. Namun, panggilan jiwa untuk mendalami ilmu agama lebih lanjut mendorongnya untuk mengambil keputusan monumental, hijrah ke Mekah, sebuah perjalanan spiritual dan intelektual yang mengubah takdirnya. Di kota suci inilah, beliau kemudian menetap seumur hidupnya, mengabdikan diri sepenuhnya untuk menggali dan menyebarkan khazanah ilmu-ilmu keislaman. Di Mekah, Syekh Ahmad Khatib mencapai puncak karir keilmuannya. Beliau dipercaya mengemban amanah sebagai imam, khatib, dan guru besar di Masjidil Haram, sebuah posisi yang sangat prestisius dan dihormati di dunia Islam. Tidak hanya itu, beliau juga diangkat sebagai mufti mazhab Syafi'i pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, menunjukkan kedalaman ilmunya dalam bidang fikih, ushul fikih, hingga astronomi. Aktivitas beliau dalam menulis sangat luar biasa. Karya-karyanya meliputi berbagai disiplin ilmu, ditulis dalam bahasa Arab yang fasih maupun bahasa Melayu yang mudah dipahami oleh masyarakat Nusantara. Kitab-kitabnya menjadi rujukan penting bagi para penuntut ilmu dari berbagai belahan dunia Islam. Namun, pengaruh Syekh Ahmad Khatib tidak hanya terbatas pada karya tulisnya, tetapi juga melalui para muridnya. Beliau berhasil mencetak generasi ulama dan tokoh pergerakan Islam yang kemudian menjadi pilar penting di Asia Tenggara. Di antara murid-muridnya yang paling terkenal adalah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Dr. H. Abdul Karim Amrullah, Dr. H. Abdullah Ahmad, K.H. Ahmad Dahlan sang pendiri Muhammadiyah, dan K.H. Hashim Asy'ari sang pendiri Nahdlatul Ulama. Murid-murid inilah yang kemudian membawa pulang semangat pembaharuan dan ilmu yang mereka peroleh dari Syekh Ahmad Khatib.
mengimplementasikannya dalam konteks sosial dan keagamaan di Indonesia, membentuk wajah Islam modern di Nusantara. Salah satu kontribusi terpenting Syekh Ahmad Khatib adalah perannya dalam upaya Islamisasi Nusantara, khususnya dalam konteks Minangkabau. Beliau dikenal sebagai pelopor gagasan pembaharuan yang berani, yang tidak takut menyentuh isu-isu sensitif dan fundamental. Di antara isu-isu krusial yang beliau soroti adalah pelurusan hukum waris. Beliau secara tegas meluruskan pemahaman dan praktik hukum waris yang tidak sesuai dengan syariat Islam, sebuah langkah yang revolusioner pada masanya. Beliau juga dikenal menolak praktik-praktik tertentu dalam tarekat Naqsyabandiyah yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam yang murni, menunjukkan ketegasan beliau dalam menjaga kemurnian akidah. Namun, kebijaksanaan terbesar beliau terlihat dalam upayanya mengharmonisasi adat dan syariat. Meskipun seorang Muslim Sunni yang ortodoks, Syekh Ahmad Khatib menunjukkan kebijaksanaan luar biasa dalam menyikapi sistem matrilineal yang mengakar kuat di Minangkabau. Beliau berupaya mendamaikan sistem adat ini dengan hukum waris Islam yang diatur secara jelas dalam Al-Quran. Melalui bimbingan dan ajaran kepada murid-muridnya, beliau mendorong modifikasi budaya Minangkabau agar selaras dengan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah, tanpa harus menghilangkan identitas budaya yang unik. Sebuah pendekatan yang visioner, yang memungkinkan Islam berkembang selaras dengan kearifan lokal. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi mengakhiri pengabdiannya di dunia ini pada tanggal 8 Jumadil Awal 1334 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1916 Masehi, di Mekah. Meskipun jasadnya telah tiada, warisan keilmuan, semangat pembaharuan, dan keteladanannya terus hidup dan menjadi inspirasi bagi umat Islam, khususnya di Nusantara. Hingga saat ini, beliau adalah bukti nyata bahwa seorang ulama sejati tidak hanya menguasai ilmu, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan yang membawa kemajuan bagi masyarakatnya. Cahayanya akan terus membimbing dari jantung Mekah hingga ke seluruh penjuru Nusantara. Demikianlah kisah perjalanan dan kontribusi luar biasa Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, seorang guru besar dan pembaharu Islam dari Nusantara yang cahayanya terus bersinar hingga kini. Semoga kisah beliau dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk terus menuntut ilmu, menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, dan melestarikan warisan luhur para ulama. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk memberikan like, komentar, dan subscribe agar kami dapat terus menghadirkan konten edukasi yang bermakna dan bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.